kutiba 'alal ladzina min qablikum. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Tuhan Wa Ta'ala, dalam kesempatan yang mulia ini di hari Sayyidul Ayyam, bapaknya atau tuannya dari seluruh hari, ya, yaitu hari Jumat. Jadi dalam kesempatan yang mulia ini, insyaallah dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit, ya, hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Pertama tentu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena pada detik ini, saat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberikan kita sebuah kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bisa bersama dengan bulan Ramadan. Ya, Mas, karena banyak saudara-saudara kita, ya, yang hari ini mungkin tidak bisa lagi bersama dengan Ramadan, tapi kita di sini alhamdulillah. Jadi ini perlu kita syukuri nikmat ini, dan sudah siap ianya sebagai seorang mukmin tidak hanya pada bulan Ramadan, ya, bersyukur, tapi setiap waktu, ya, setiap saat kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Fatih, takbir. Allahu Akbar. Coba lagi, takbir. Allahu Akbar. Habis, Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Rabbana al-bilad. Semangat, ya. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang saya bacakan tadi, ya, apa nih? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini siapa yang belum hafal ayat ini? Semuanya insyaallah hafal. Nah, atau ada yang belum hafal? Angkat tangan yang belum hafal ayat ini. Masyaallah, sudah hafal sini. Belum hafal juga. Pasti juga. Maka wajib hafal ini, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Ini berarti tidak iman, ya, panggilan iman. Ya. Dalam Al-Qur'an itu sebagaimana para ahli ini, ya, bahwa nidaul iman yang ada dalam Al-Quran ini kisaran ada 89, ya, 89 yang bunyi ya ayyuhalladzina, berbeda dengan ya ayyuhannas. Ya ayyuhalladzina amanu ini, ya, itu lebih kurang ada di dalam Al-Quran itu 89 kali diulangi. Nah, kenapa? Karena bukti cintanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba. Ya ayyuhalladzina amanu. Salah satu ayat ini, ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, yang merasa beriman, yang ada di hatinya iman, ya, maka ini akan terpanggil dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu tetap bertakwa. Itu tujuan pertama, ya, tujuan akhir kita berpuasa ini, ya. Tujuan akhir kita berpuasa ini adalah
agar menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan madrasah Ramadan ini ya yang akan kita lalui lebih kurang 70 hari ya, dan sekarang sudah hari yang ke 4, 5, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari yang keempat. Belum sampai seperempatnya ya, masih jauh perjalanan kita untuk menuju ke 30 hari, baru 4. Dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Tujuan kita berpuasa semuanya ya agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan ini kita manfaatkan waktu kita sungguh-sungguh, maka jadikanlah bulan Ramadan ini seakan-akan bulan terakhir kita bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Karena tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan kita bisa bertemu dengan puasa selanjutnya ya, dengan Ramadan selanjutnya, tidak ada jaminan, tidak ada jaminan. Siapa yang bisa jamin? Siapa yang bisa jamin? Tidak ada. Bahkan ya, tidak ada jaminan juga kita setelah mendengarkan ya nasihat-nasihat atau tausiah pada subuh hari ini bisa bertemu lagi dan bisa berkumpul lagi. Tidak ada jaminan. Maka ya anak-anakku semuanya, mari kita jadikan bulan Ramadan ini ya adalah bulan yang terakhir ya bertemu dengan kita. Jadikan bulan Ramadan ini bulan yang terakhir bertemu dengan kita. Dalam makna kita harus bersungguh-sungguh, harus mengoptimalkan waktu kita semaksimal mungkin ya untuk beribadah, untuk mengerjakan sunnah-sunnah yang ada pada bulan suci Ramadan ini. Karena kita tahu bagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya terdapat keberkahan. Ja'akum Ramadan syahrul mubarak ya. Ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang di dalamnya mendapatkan, yang di dalamnya terdapat keberkahan. Angkat saja dari mulai sahur sampai ke berbuka ya, itu ya banyak keberkahan ya. Kata Rasulullah SAW ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Jadi dari sahur ya sudah ada keberkahan, disuruh sahur. Biar kenapa? Biar berkah. Sampai ketika berbuka juga kata Rasulullah SAW, la yazalu ummati atau la yazalu an-nas fi khair, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ma'ajil khair ya. Jadi manusia itu, umat ini akan selalu dalam kebaikan jika seandainya apa? Mereka menyerahkan untuk berbuka. Sayangnya Rasulullah SAW pada umatnya ya, sekelas ya sahur dan berbuka sudah diatur oleh Islam itu sendiri ya. Bersahurlah agar mendapatkan keberkahan ya. Segerakanlah berbuka agar mendapat kebaikan. Maka dalam hadis sallallahu alaihi wasallam ini, ya'akum Ramadan syahrul mubarak. Satunya karena memang Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ya. Syahrul mubarak. Ya. Terus kata selanjutnya apa hadisnya? Ya'akum Ramadan syahrul mubarak. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibukakan pintu surga. Yang ingin masuk surga, angkat tangan.
Kalau tidak mau berarti terlalu apa nih semuanya insya Allah kita ya diinginkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu surga, ya. Dibukakan pintu surga, kemudian ditutup pintu neraka. Kemudian kata Rasulullah SAW, di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini salah satu juga hadis yang menjelaskan tentang bagaimana keberkahan yang ada pada bulan suci Ramadan. Dan tentu tidak ada di bulan-bulan lain, ya, tidak ada di bulan-bulan lain. Diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi Ramadan ya Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian satu hadis juga yang ini mungkin sering juga kita dengar, atau ada yang pernah belum ada yang ini namanya hadisnya masih asing bagi kalian. Kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kalian apa? Belum juga. Mengapa kan? Atau ada yang sudah apa? Bukti? Belum juga. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian dengan didasari iman, dengan iman, wahtisaban, kemudian dia mengharapkan dari puasa yang tersebut dari yang dia lakukan, ya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang telah berlalu. Allah Subhanahu Wa Taala ya akan mengampuni dosa. Kalau masih seumuran kalian ini mungkin ya masih belum dihitung ya karena belum balik. Jadi kalau ustaz ya namanya Cak Hafiz ya, Didin apa Didin? Nah, banyak dosa ya. Banyak dosa ya. Manusia. Nah dari hadis ini anak-anakku semuanya ya, jadi kalau seandainya kita berpuasa dan memang puasa kita itu ya didasari dengan keimanan, artinya bukan ingin dikatakan kita ini berpuasa sehingga orang memuji kita, tidak. Karena memang kita berpuasa ini didasari dengan iman kan, iman. Dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau jamin akan mengampuni dosa-dosa kita. Anak-anakku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada juga hadis Sallallahu Alaihi Wasallam yang redaksinya hampir sama dengan bunyi hadis ini. Ya. Kalau tadi man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis ini juga hampir mirip-mirip ya. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang malam pada malam Lailatul Qadar kemudian dengan dasar iman juga tadi ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yang menceritakan bagaimana keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan ini. Maka ma'asyiral muslimin, anak-anakku semuanya, kita ambil kesempatan ini ya, kita ambil waktu yang waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ya. Kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang memang dikhususkan untuk fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba untuk melakukan sebuah kebaikan. Kalau di luar sana ada istilah ngabuburit, jangan baik ya, ngabuburit. Kalau bahasa Palembang itu kasar, ngabuburit. Ya. Burit. Ya. Itu bahasa Jawa saja gue. Ya. Ngabuburit. Istilah-istilah orang di sana lah. Ya. Di Palembang mungkin apa bahasanya Ahmad? Hah? Belanja takjil. Belanja takjil. Atau apa namanya? JSS. Apa JSS? Jalan sore mungkin ya. Ya. Nah, kalau orang di luar ada istilah ngabuburit, ngabu-ngabu ya. Kalau kita alhamdulillah tidak ada hal seperti itu ya. Anak-anak santri Al-Widad ya, mereka bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran dengan waktunya dengan baik. Dan ini ya, kita patut apresiasi ya pada santri-santri kita ya. Kalau kita lihat 3 hari yang sudah jalan, semuanya semangat ya, menghafal ya, mulai dari subuh sampai ke subuh lagi pagi ya. Alhamdulillah ya, memang ya Ramadan ya kita manfaatkan sebaik mungkin ya. Waktu kita jangan sampai ya waktu terlewat begitu saja, tidak ada faedah di dalamnya. Maka ya salah satu pesan Rasulullah SAW juga ya, dengan hadis ya, diingatkan kita juga ya, bahwa kasar ya, man adraka Ramadan alam yusalla atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sangat merugi dan sangat merugi sekali ya orang yang mendapatkan Ramadan namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya ya, tidak mengampuni dosa-dosa. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya? Ya mungkin tadi ya, dia berpuasa tapi mulutnya tidak bisa berpuasa. Tidak bisa berpuasa. Ya. Ucapannya dia tidak berpuasa. Ya. Sehingga apa? Yang dia peroleh, apa kata hadis Rasulullah SAW? Haus dan lapar dan haus. Ya. Dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, jadi lewat. Hari pertama lewat, hari kedua lewat, hari ketiga dan seterusnya. Ya. Sehingga nol, ya, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai termasuk ya dari golongan orang-orang seperti ini. Kata Rasulullah SAW, kalau asar mentabrak Ramadan dalam bisarlah, dia mendapatkan Ramadan, dia berada di bulan suci Ramadan, namun wa'iyadillah ya, kita atau dia atau kita semuanya tidak mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat susah, dapat payah ya, dapat haus baik ya, dapat lapar baik ya,
Jadi seharian kita berpuasa ya cuma dapat itu, dapat apa namanya, lapar dan haus. Wayadu wayadu. Maka anak-anak semuanya mungkin ya, itu saja yang bisa sampaikan, hanya sekedar mengingatkan ya, watawasau bis sabri watawasau bil haq watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingatkan, karena kata Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, karena peringatan itu bermanfaat bagi mukmin. Jadi kita saling mengingatkan, kadang-kadang kita lupa ya. Memang tabiat manusia ya, memang tabiat manusia. Sehingga kalau kita diingatkan, yang tadinya imannya turun menjadi naik. Karena iman itu memang yazid wa yanqus ya, yazid wa yanqus. Kadang turun, kadang naik ya. Kalau kita apa namanya habis mendengarkan tausiah ya, biasanya naik imannya. Dalam baca Quran naik ya. Maka anak-anak semuanya ya, sekali lagi ya, mari kita manfaatkan waktu kita berada dalam bulan Ramadan ini untuk semaksimal mungkin ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aksiru bil qiraatil Quran, banyaklah membaca Al-Quran, manfaatkan waktu kita dengan Al-Quran, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ya pada bulan-bulan suci Ramadan seperti ini ya selalu ya namanya bersama Jibril ya membaca Al-Quran. Mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.